Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fi dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Al-ayah. Segala puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, dan juga Dialah yang masih membukakan pendengaran, penglihatan, dan juga hati untuk senantiasa mendengarkan dan juga menerima panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, jamaah as-sa'adah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai suatu ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-6, yang mana tentu saja sudah kita tahu bahwa pada ayat tersebut adalah menjadi dalil akan diwajibkannya berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Adapun ayat lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kepada sikut. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ikhwatul iman, sebagaimana yang tadi dibacakan, bahwa pada ayat tersebut disebutkan 4 anggota badan, yang mana keempat anggota badan tersebut merupakan rukun dalam berwudu, yang artinya kalau salah satu dari anggota badan tersebut terlewat atau bahkan tidak terbasuh secara merata, maka tentu saja wudunya tidak sah, dan akibat besarnya lagi menyebabkan sholat tersebut tidak sah. Sekalipun dalam ayat tersebut dijelaskan hanya 4 anggota badan yang mana dipakai untuk berwudu, akan tetapi Rasulullah SAW justru mencontohkan ada anggota-anggota lain yang dibasuh lebih dari 4 anggota badan yang demikian yang tadi. Nah, sebelumnya adapun saya menyampaikan materi ini, saya ambil dalam buku tulisan Al-Ustadz Wawan Sofwan Solehudin dalam bukunya Tafsir Bil Al-Mansur, yang mana dengan judul Amal Pembuka 8 Pintu Surga. Nah, lalu selanjutnya ada sebuah hadis yang mana hadis tersebut menerangkan bahwa di surga itu ternyata terdapat pintu-pintu, bahkan ada 8 pintu. Adapun hadisnya, An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-royanu, pada surga itu
ada 8 pintu. Padanya terdapat pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan memasukinya selain ahli saum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jelaslah ini menjadi dalil bahwa ternyata untuk memasuki surga itu melalui beberapa pintu. Nah, sebagaimana yang tadi disebutkan, salah satunya yaitu pintu Ar-Rayyan, yang mana pintu Ar-Rayyan tersebut dikhususkan bagi orang yang memiliki keunggulan dalam hal saum. Nah, sedangkan masih hadis yang sama, faman kana min ahli sholati, siapa yang termasuk ahli sholat, du'iya min babis sholati, akan diseru dari pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihadi, du'iya min babil jihadi, barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka ia akan diseru dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqati, dan siapa yang termasuk ahli sodakoh, du'iya min babis sodakoti. Wa man kana min ahli siyami, du'iya min babis siyami wa babir royani. Dan barang siapa yang dipanggil, dan barang siapa yang termasuk ahli saum, maka akan dipanggil dari pintu saum atau pintu Ar-Rayyan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata tidak hanya pintu saum saja yang bisa menjadikan kita masuk melalui pintu, akan tetapi tadi ada beberapa pintu, seperti halnya pintu jihad, pintu sodako. Nah, tentu saja mudah-mudahan ada salah satu pintu yang bisa memanggil kita ketika sudah ada di akhirat. Nah, karena bagi siapa yang dipanggil oleh salah satu pintu tersebut, berarti memang ada keunggulan dalam perkara atau ibadah tersebut. Nah, bahkan Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, yang mana pertanyaannya, bagaimana dengan yang diseru dari semua pintu-pintu? Apakah seseorang akan diseru dari pintu-pintu itu semua? Maka beliau bersabda, qala na'am wa arju an takuna minhum ya Aba Bakrin. Ya, dan aku berharap engkau termasuk orang yang dipanggil oleh pintu-pintu tersebut. Ikhwatu iman, ternyata bukan hanya satu pintu saja, bahkan memungkinkan semua pintu pun bisa menyeru seorang ahli surga tersebut. Tentu saja apabila di setiap amal-amalnya itu terdapat keunggulan. Nah, lalu bagaimana yang dimaksud dengan unggul dalam beribadah itu? Seperti contohnya sholat. Tentu saja seorang muslim selaku umat Rasul, kita bisa melakukan sholat dengan sempurna sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi, baik dari segi waktunya, baik dari segi yang wajib, bahkan sampai yang sunnahnya. Dalam artian unggul dalam hal sholat bukan berarti menambah ataupun berbuat melebih-lebihkan. Nah, lalu apakah ada suatu amalan yang menyebabkan bisa memasukkan seseorang masuk ke 8 pintu surga itu? Nah, ternyata ikhwatu iman, ternyata ada. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis. Nah, mari kita lihat hadisnya. An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu au fayusbigul wudu'a. Setiap yang muslim berwudu lalu mengisbagkan atau meratakan wudunya, summa yaqulu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu, lalu kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyati, tidak lain akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya'a, yang mana ia akan masuk dari pintu manapun yang dikehendakinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ternyata ada suatu amalan yang bisa menyebabkan seseorang tersebut dipanggil oleh semua pintu surga, yaitu dengan isbagul wudu, yaitu dengan menyempurnakan atau meratakan wudu. Hadirin waktu iman, tentu saja kita sudah diajari dari sejak kecil bagaimana tata cara berwudu, sehingga kadang tanpa mengingat-ingat urutannya pun ya kita sudah tahu pasti urutannya seperti itu, tidak akan salah. Nah, akan tetapi barangkali masih banyak dari kita yang kurang teliti atau kurang apik dalam meratakan atau membasuh, baik membasuh atau menyapu anggota-anggota wudhu. Seperti barangkali pernah ada juga yang membasuh tangan itu cuman dicucuri oleh air, biasanya dina kerante diketukeun hungkul gini ya, tanpa ada gosokan atau usapan dari tangan. Atau ketika membasuh kaki ya cuman dikucurkan di saminya, disingsatkeun hungkul acing teh nya henteu diusap-usap acan ku panangan. Nah, padahal ku Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana tata cara wudhu tersebut. Bahkan sahabat pun melihat sendiri, melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Rasul berwudhu. Nah, oleh karena itu materi ini saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bisa mengingatkan lagi dan semakin meningkatkan kehati-hatian kita dalam berwudhu. Jangan sampai ada suatu anggota badan yang tidak terbasuh, khususnya yang rukun tadi, yang 4 tadi, Bu ya. Apa saja? Wajah, tangan sampai sikut, mengusap kepala sampai dengan mencuci kaki sampai sikut, dan terakhir mencuci kaki sampai mata kaki. Nah, lalu ada contoh lain yang masih juga tentang tidak meratanya dalam berwudu. Kan dalam surat Al-Maidah tadi, khususnya dalam mengusap kepala itu dengan ungkapan wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, tentu saja pada ayat tersebut tidak dijelaskan batasan-batasannya dari mana sampai kemana. Nah, tentu saja kita bisa tahu batasannya itu dari mana, tentu saja dalam hadis. Nah, inilah tentu saja mengingatkan saya sendiri akan pentingnya bertolabul ilmu, bahkan dalam hal-hal yang biasa kita kerjakan, seperti contohnya wudhu. Nah, bisa jadi ada yang terlewat gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk selanjutnya saya akan bacakan hadis, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana di sana menerangkan tentang rincian berwudu secara rinci, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Humron Maula atau hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Utsman. Ia mengabarkannya
bahwa ia melihat Utsman bin Affan minta air wudhu, kemudian ia menuangkan air pada kedua telapak tangannya 3 kali, lalu ia membasuhnya. Nah, sama seperti halnya yang dikerjakan oleh kita. Yang pertama yaitu membasuh atau mencuci kedua tangan dulu sampai pergelangan. Nah, kemudian ia memasukkan tangan kanannya pada bejana atau wadah air, lalu ia berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Oh ya, sebelumnya cara mencuci tangan bagaimana, Bu? Yang pertama kali ketika wudhu, kan itu jumlahnya berapa kali? 3 kali ya, maksimal 3 kali jumlahnya. Nah, 3 kali itu bagaimana? Apakah kiri kanan atau kiri dulu 3 kali lalu kanan 3 kali? Kanan dulu 3 kali atau lalu kiri dulu 3 kali, mah kebaliknya, kebalik. Nah, kanan dulu kan ya. Nah, dalam hadis lain juga bisa lihat dalam risalah sholat Dewan Nisbah juga ada, bahwa di sana terdapat dalil yang mana mendahulukan bagian yang kanan dahulu. Nah, termasuk dalam mencuci tangan sampai pergelangan, maka kanan dulu 3 kali, sudah beres baru yang kirinya. Nah, jadi sanes dua nana seperti sekian punya sehingga barudak kapungkur mah kieu kan ya. Nah, nya padahal kanan heula terus kiri heula. Ya. Nah, lalu berkumur-kumur dan juga menghirup air ke dalam hidung. Nah, kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali dan membasuh kedua tangannya sampai kedua sikutnya 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kedua kakinya 3 kali sampai kedua mata kaki. Kemudian ia Utsman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu sholat 2 rakaat, lalu ia tidak melamun pada kedua rakaat tersebut, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, demikianlah salah satu hadis yang mana hadis tersebut menjelaskan bagaimana kaifiat wudu secara rinci. Tentu saja di sana tidak dimasukkan semua, akan tetapi ada sunnah-sunnah lain seperti halnya membaca basmalah ketika di awal, dan juga melebihkan bagian yang sudah ditentukan tadi, contohnya tangan sampai sikut. Nah, justru yang lebih baik itu, bahkan termasuk sunnah Rasul, kalau mencucinya itu dilebihkan, tidak hanya sampai sikut atau kaki, mencuci kaki sampai mata kaki. Nah, dilebihkan. Nah, barangkali yang terakhir yaitu tentang kaifiat bagaimana mengusap kepala. Qala Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbaro. Bada'a bi muqaddami ra'sihi summa dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, yaitu beliau menyapu dari bagian depan lalu menariknya ke belakang. Beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian menarik kedua tangannya ke belakang sampai ke tengkuknya, lalu menarik kembali kedua tangannya ke tempat semula. Nah, cara menyapu kepala, barangkali supaya mengingatkan kembali, nah, bahwa menyapu kepala itu dilakukan dengan 2 tangan. Dilakukan dengan 2 tangan, lalu dimulai dengan bagian kepala yang paling depan. Disebut nanti naon? Jidatnya. Ya, dari sini berarti ya. Nah, kan kalau iya mah muka tentu saja. Nah, jadi yang maksudnya bagian kepala yang belum
terbasuh. Kan tadi muka sudah terbasuh di awal. Nah, sekarang menyapu kepala artinya menyapu sisanya yang belum terbasuh. Berarti dari depan, dari arah sini, nah sampai yang belakang. Nah, yang pertama digunakan dengan kedua tangan. Nah, lalu ingat usap kepala sanes rambut, ya, sanes rambut. Ya kan biasanya anak-anak itu nya kieu hungkul gitu rambutnya hungkul. Nah, padahal kepala dari belakang, dari depan, maaf ya. Ayo Pak Liron. Nah, dari depan ditarik ke belakang. Nah, tadi sebagaimana dalam hadis tersebut, ketika sesudah sampai di belakang, maka dikembalikan lagi ke depan, ya. Nah, jadi jangan dulu dilepasin. Ketika ditarik ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Nah, terus kalau sesudah depan ini kemana? Telinga. Nah, kenapa telinga? Telinga juga diusap. Apakah telinga bagian dari kepala? Ya, tentu saja. Telinga juga kan bagian dari kepala yang tadi belum terusap. Nah, kan tadi perintahnya mengusap atau menyapu kepala. Nah, jadi telinga itu bagian juga dari kepala yang belum terusap. Maka telinga pun harus diusap. Ketika sudah dikembalikan ke depan, langsung mengusap telinga. Nah, bahkan carana kumaha telunjukna kan ya, telunjuk untuk menyapu bagian dalam, sedangkan itu naon jempol ibu jari untuk menyapu bagian belakang. Tah ya disapu nya tah gitu. Tah alhamdulillah tah abdi oge jujur waktu ke SD nya, ke SD nya kitu punya wudu teh khususnya dina ngusap ieu kepala teh kitu we hungkul nya da nurutan batur kitu teu terang teh di kitu nya. Ari ibu sareng bapak mah insyaallah nya teu ngalaman nya sapertos kitu. Iya. Ya, terserah. Ya panginten kanggo kaifiat wudu dicukupkan sekian. Adapun sedikit terakhir, tentu saja syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah. Dan tidak setiap syariat atau hukum itu bisa kita temukan hikmahnya. Sekalipun belum ditemukan hikmahnya, nah tentu saja kita laksanakan. Nah, adapun ada beberapa hikmah dari wudhu tersebut. Yang pertama, ketika dalam praktek wudhu tersebut dibasuhlah anggota-anggota badan tertentu, seperti halnya yang diawali dengan membasuh kedua tangan. Nah, ada hikmah khususnya dalam buku tulisan Ustadz Wawan tersebut juga dibahas. Nah, di sini mengandung hikmah supaya kita senantiasa bersih, supaya kedua tangan kita senantiasa bersih. Maksudnya bukan hanya bersih dari kotoran, tapi dari barang-barang yang haram, bahkan dari menyentuh perkara-perkara yang haram. Lalu selanjutnya, ketika sudah mencuci kedua tangan lalu berkumur-kumur. Nah, di sana juga mengandung hikmah bahwa mulut kita pun harus senantiasa bersih. Artinya bersih dari ucapan-ucapan yang kasar, yang kotor, yang menyakitkan, ataupun ucapan yang sia-sia. Lalu selanjutnya ada mencuci muka dan juga menyapu kepala sampai mencuci kaki. Nah, tentu saja terdapat hikmah-hikmah di sana, terdapat anjuran supaya senantiasa membersihkan dari hal-hal yang mengandung maksiat. Ihwatu iman rahimakumullah, jamaah as-saadah, barangkali itu saja yang dapat disampaikan, tidak banyak. Adapun untuk lebih jelasnya silakan bisa dibaca kembali dalam buku tafsir Bil Al-Mansur tersebut. Dan terakhir, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup saja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.